Menyambut Hari Palang Merah Indonesia yang diperingati setiap tanggal 3 September, hari ini saya akan membahas sedikit mengenai aktivitas donor darah. Donor darah dapat menyelamatkan banyak jiwa. Namun, karena adanya COVID-19, akhir-akhir ini ternyata cadangan donor darah sudah tidak banyak lagi. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan aktivitas donor darah, padahal banyak sekali pasien yang masih membutuhkan donor darah. Sekarang saya akan membahas mitos-mitos yang terkait dengan aktivitas donor darah. Mitos yang pertama, donor darah bikin gak enak badan. Memang sih setelah donor darah, tubuh mungkin terasa agak lemas. Karena itu, biasanya setelah donor darah dianjurkan istirahat selama 1 hari dan minum banyak air. Biasanya setelah 48 jam pasca donor darah, volume darah kita akan kembali normal. Mitos kedua, lansia tidak boleh donor darah. Dalam persyaratan donor darah yang dikeluarkan oleh Palang Merah Indonesia, tidak ada batas atas usia pendonor. Usia minimal untuk melakukan donor darah adalah 17 tahun. Walaupun biasanya kalau lansia mungkin banyak mengidap penyakit akibat penuaan yang menyebabkan seseorang tidak boleh donor darah, seperti jantung, hati, paru-paru, ginjal, diabetes, penyakit darah, epilepsi, maupun kanker. Mitos ketiga, minum obat tertentu bikin kita jadi nggak bisa donor darah. Oke, ini mungkin ada benarnya ya Sobat AI Care. Beberapa penyakit tadi dapat menyebabkan orang tidak boleh donor darah. Nah, beberapa penyakit tersebut memerlukan pengobatan rutin. Jadi, jika ada Sobat AI Care atau keluarga kalian yang Anda minum obat rutin, konsultasikan dulu ya ke dokter. Mitos keempat, donor darah biasanya prosedurnya lama dan ribet. Prosedur pendaftaran memang beda-beda, sesuai dengan tempat donor darah Sobat AI Care. Tapi biasanya waktu donor darah mungkin hanya sekitar 8-10 menit saja. Mitos kelima, donor darah bisa bikin infeksi. Nah ini nggak benar ya Sobat AI Care, karena alat yang digunakan saat aktivitas donor darah semuanya steril dan teknik yang digunakan juga steril. Mitos keenam, donor darah prosedurnya sakit. Siapa sih yang nggak sakit kalau ditusuk jarum? Memang benar sih kalau ditusuk jarum pasti sakit ya, tapi cuma sebentar aja. Nah kalau kata orang tua tuh katanya kayak digigit semut rasanya. Setelah donor darah pun mungkin beberapa orang dapat menimbulkan memar di lokasi pengambilan darah. Tapi ini biasanya tidak berbahaya dan bisa hilang dengan sendirinya setelah beberapa hari. Mitos ketujuh, donor darah hanya boleh dilakukan 1 tahun sekali. Donor darah ini ternyata boleh dilakukan lagi setelah 8 minggu ya Sobat AI Care. Jadi nggak benar tuh kalau cuma boleh 1 tahun sekali. Kalau Sobat AI Care mau rajin donor darah, mungkin bisa dilakukan selama 2 bulan sekali. Mitos terakhir, kaum vegetarian tidak akan pernah bisa donor darah. Salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum donor darah yaitu tidak mengalami anemia. Pada orang yang tidak mengkonsumsi daging, dikhawatirkan terjadi anemia akibat kekurangan zat besi. Namun menariknya, zat besi juga banyak terkandung dalam sayuran yang terutama berwarna hijau tua. Jadi Sobat AI Care memenuhi syarat tersebut, boleh kok donor darah. Nah Sobat AI Care, berikut adalah beberapa syarat-syarat donor darah. Jadi Sobat AI Care, ternyata banyak ya mitos-mitos yang beredar yang tidak benar tentang donor darah. Jadi jangan takut untuk melakukan aktivitas donor darah dan kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa untuk kunjungi situs kami dan follow sosial media kami. AI Care, your smart health companion. Bye-bye.